Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita. Kita masih diberikan nikmat sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Juga kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat waktu luang. Saudara-saudaraku, di hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, mari kita lanjutkan pembahasan tentang Islam dan kesehatan. Khususnya kita mencoba membacakan satu kumpulan hadis sahih, 40 hadis sahih berkenaan dengan teladan hidup sehat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast Selasa seminggu yang lalu, kita sudah membahas hadis yang kelima, yaitu tentang doa agar nikmat kesehatan dan keselamatan bisa langgeng, bisa abadi. Dan kita lanjutkan pada hadis yang keenam. Hadis keenam ini berkenaan atau membicarakan, membahas mengenai bagaimana menghindari penyakit. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna hazas saqoma uzziba bihil ummamu qablakum fa iza sami'tum fil ardi fala ta'zuluha alaihi wa iza waqa'a biardin wa antum biha fala takhruju firaron minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penyakit itu pernah ditimpakan kepada umat sebelum kalian. Kalau kalian mendengar di sebuah daerah ada penyakit ini, maka jangan masuk. Dan kalau bertempat tinggal di sebuah daerah dan di sana ada penyakit tersebut, maka jangan keluar darinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam dunia kedokteran dikenal slogan mencegah lebih baik daripada mengobati. Sebenarnya slogan itu telah muncul 14 abad yang lalu sebagaimana ditandaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas. Walaupun dengan redaksi yang berbeda, tetapi substansinya tetap sama, yakni melindungi diri dari berbagai penyakit sebelum penyakit itu menyerang tubuh. Konteks hadis di atas adalah pada penyakit menular. Tidak hanya di masa modern, penyakit menular sudah ada dan merajalela di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang concern terhadap kesehatan, tidak berdiam diri melihat fenomena membahayakan tersebut. Segera beliau mengeluarkan perintah agar setiap orang yang sehat tidak berkumpul dengan orang yang sakit, khususnya penyakit menular. Jika di sebuah daerah dijumpai terjangkit penyakit menular, hendaklah orang sehat menjauhi kawasan itu agar tidak terkena terjangan penyakit serupa. Dalam artian daerah tersebut harus disterilkan dari orang-orang sehat.
Sesungguhnya perhatian Islam sangat tinggi terhadap maraknya penyebaran penyakit, sehingga setiap penyakit harus ditangani sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan itu, penerapan hadis di atas pada masa modern ini adalah dengan menghindari pemakaian perangkat yang bisa menularkan penyakit. Misalnya saja penyakit AIDS yang bisa menular melalui jarum suntik. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril ini akan sangat membahayakan dan bisa menularkan penyakit mematikan itu. Dan hadis ini juga menjadi sangat populer di saat wabah COVID-19 melanda dunia. Di mana-mana orang Islam akan membacakan hadis ini ya, sebagai petunjuk yang sudah diberikan jauh sebelum ada perkembangan kedokteran modern ya. Jadi kita harus diisolasi ya. Jangan sampai malah kita membuka diri ya, sebagaimana sudah sempat terjadi di kita ya. Orang di luar sana sudah bersuara tentang munculnya penyakit baru, wabah baru, tetapi di kita waktu itu kita malah mengundang orang untuk silahkan datang ke Indonesia gitu ya. Itulah salah satu hal yang sempat tidak hilang dalam memori kita ya. Jadi demikianlah ya salah satu hadis yang sangat menginspirasi bahwa kita memang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi soal ketika kita penyakit menular dan hikmahnya banyak ya, kemudian di rumah sakit itu juga mesti dibedakan adanya di tempatnya orang penyakit menular dengan penyakit tidak menular ya. Bahkan juga penyakit menular pun nanti harus dibagi-bagi ya, karena jangan sampai orang sudah terkena ke penyakit A ya ketularan penyakit yang lain ya. Yang kemudian dikenal orang mengenal dikenal ada namanya nosocomial disease, jadi penyakit-penyakit yang terkena akibat kita para pekerja di rumah sakit ya. Demikian yang bisa kita sampaikan ya di hadis yang ke-6 ya, berkenaan dengan penyakit, menghindari penyakit terutama penyakit menular